Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran komunikasi bisnis. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang alat bantu presentasi bisnis. Tujuan dari materi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan alat presentasi yang harus dikuasai oleh pembicara dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang alat presentasi yang harus dikuasai oleh pembicara dengan tepat. Semakin maju perkembangan teknologi, seorang pembicara dalam menyampaikan presentasi juga harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kemajuan alat bantu presentasi bisnis. Sekarang ini telah banyak alat bantu presentasi bisnis yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan presentasinya. Alat bantu presentasi bisnis ini ada 7 jenis alat yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan presentasinya. Yang pertama yaitu blackboard dan whiteboard atau papan tulis hitam dan papan tulis putih. Yang kedua yaitu flip chart. Yang ketiga transparansi overhead projector atau OHT. Yang keempat slide. Yang kelima panaboard atau papan tulis elektronik. Yang keenam proyektor LCD, dan yang terakhir video cassette recorder atau VCR. Alat bantu presentasi bisnis yang pertama yaitu blackboard dan whiteboard atau papan tulis hitam dan papan tulis putih. Alat bantu presentasi bisnis yang pertama yaitu papan tulis hitam atau blackboard dan papan tulis putih atau whiteboard. Papan tulis hitam merupakan salah satu alat bantu presentasi yang sudah cukup kuno, sehingga kini alat bantu tersebut relatif jarang digunakan. Selain papan tulis hitam, kini muncul juga yang namanya papan tulis putih atau whiteboard yang banyak digunakan di berbagai perkantoran bisnis maupun non-bisnis. Salah satunya saja di sekolahan kita yang menggunakan papan tulis putih atau whiteboard. Papan tulis ini sangat cocok untuk digunakan pada saat kegiatan lokal karya, briefing, rapat rutinan maupun diskusi kelompok. Papan tulis hitam dan papan tulis putih memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Keunggulan yang pertama yaitu penulisannya fleksibel. Yang kedua, mudah dalam melakukan koreksi. Yang ketiga, merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat sama. Kelemahannya yaitu yang pertama, tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Yang kedua, pembicara menutup peserta saat menulis. Yang ketiga, papan tulis terbatas sehingga apabila sudah penuh, tulisan harus dihapus terlebih dahulu. Yang keempat yaitu tidak efektif untuk peserta presentasi yang berjumlah lebih dari 5 orang. Flip chart merupakan sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Apabila lembaran kertas pertama sudah penuh, pembicara dapat membuka lembaran berikutnya yang masih kosong dengan menyobek kertas tersebut. Flip chart memiliki beberapa keunggulan dan kelemahannya, yaitu yang pertama, keunggulan dari flip chart yaitu pembicara dapat merujuk catatan atau lembaran sebelumnya. Biaya presentasi relatif murah dan tidak membutuhkan arus listrik.
dapat diletakkan di mana saja. Kelemahannya yaitu yang pertama, sulit dibaca karena keterbatasan tulisan tangan. Yang kedua, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Apabila menggunakan kualitas kertas yang kurang baik, kemungkinan spidol yang digunakan akan macet. Yang terakhir yaitu tidak cocok untuk peserta presentasi yang berjumlah lebih dari 20 orang. Transparansi Overhead Projector atau OHP merupakan sarana visual berupa huruf, lambang, gambar grafis, maupun gabungannya yang dibuat pada bahan tembus pandang atau transparan untuk diproyeksikan pada sebuah layar atau dinding dengan menggunakan alat yang disebut dengan Overhead Projector atau OHP. OHP memiliki keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu keunggulannya yaitu cepat dan murah jika menggunakan fotokopi, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan, layar tetap jelas meskipun dalam ruangan yang terang. Kelemahannya menggunakan OHP yang pertama yaitu kualitas transparansi kurang bagus jika teksnya ditulis dengan tangan, menimbulkan gangguan gambar manakala OHP tidak fokus. Yang ketiga yaitu transparansi sangat pekah dengan bekas sidik jari dan mudah rusak. Slide merupakan suatu tampilan di layar berupa uraian, gambar, atau grafik yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu. Slide ini memiliki keunggulan. Yang pertama, slide foto warna mudah pembuatannya. Urutan gambar dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, terlindung dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam flash disk. Kelemahan menggunakan slide ini yang pertama, harganya relatif mahal. Gambar dan grafik visual yang disajikan tidak bergerak sehingga daya tariknya tidak sekuat televisi ataupun film. Panelboard atau papan tulis elektronik, sebuah alat teknologi berupa papan elektronik yang menyerupai papan tulis umum yang biasanya terdapat di kantor dan ruang pelatihan. Papan tulis elektronik tersebut memiliki motor listrik untuk menggulung layar sehingga muncul bagian bersih yang baru dan seterusnya. Layar papan tulis tersebut dapat dihubungkan dengan printer yang mencetak tulisan yang ada di layar tersebut. Papan tulis elektronik ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yang pertama, terhubung langsung ke komputer sehingga file yang ada di komputer dapat ditampilkan. Koreksi dapat dilakukan dengan mudah, mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar tersebut. Hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Kelemahan dari papan tulis elektronik ini yaitu yang pertama, harganya sangat mahal. Seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Audiens seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Proyektor merupakan suatu alat optik yang seringkali digunakan untuk memproyeksikan, menghadirkan, atau menampilkan gambar sehingga lebih besar. Bukan saja menayangkan suatu gambar diam, proyektor juga dapat menayangkan gambar bergerak atau video. Proyektor ini memiliki beberapa keunggulan dan beberapa kelemahan, yaitu keunggulan yang pertama yaitu presentasi dapat dilakukan secara interaktif dengan audiens. Yang kedua, memudahkan untuk memperbesar gambar atau video dan media lainnya, memudahkan digunakan dan dapat dibawa kemana-mana pun.
Kelemahan dari proyektor ini yang pertama, harga proyektor biasanya tinggi. Harga proyektor yang tinggi berdasarkan bentuk dan merek proyektor. Yang ketiga, kadangkala terjadinya ketidaksesuaian antara merek LCD proyektor dengan komputer yang digunakan. Alat bantu presentasi bisnis yang terakhir yaitu video case recorder atau VCR, atau bisa disebut dengan perekam kaset video, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. VCR dapat merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus dan format kaset video lainnya. VCR ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari VCR yang pertama, sangat praktis. Monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran. Video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus sebagai hiburan. Kelemahannya yaitu kualitas tampilan lebih rendah jika proyeksikan dalam layar lebar. Perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video. Untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif. Diperlukannya tenaga ahli khusus untuk operator video. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan dari materi alat bantu presentasi bisnis, di mana ada 7 alat. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengerti dan dapat menjelaskan apa saja alat bantu presentasi bisnis itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.